Polban. Tetap berinovasi bersama Himas Polban. Menyapa pemuda pencipta masa depan. Sekarang kita sudah sampai di episode ke-7 podcast Himas nih teman-teman. Kira-kira temanya tentang apa ya hari ini kalian? Apa ya? Ayo kalian bisa komen di bawah, tebak apa temanya kali ini. Tapi nggak usah di komen, Deng. Kan udah bisa dilihat dari judul ya. Bener. Kayaknya mereka udah tahu nih kita mau membahas apa hari ini. Betul. Jadi tema hari ini tuh tentang work-life balance. Di sini kita kedatangan dua narasumber yang ganteng banget nih. Siapa sih yang gak kenal mereka di Himas? Bener gak kalian? Betul. Ini adalah sosok-sosok yang memang sangat berpengaruh gitu bagi kita semua ya. Dan contoh-contoh besar gitu untuk kita semua, karena dengan adanya mereka di sini kita bisa mendapatkan banyak pengalaman gitu ya dari. Betul. Cerminan work-life balance banget nih tema kita banget. Boleh para narasumber untuk memperkenalkan dirinya, Kak? Dari siapa dulu nih? Boleh dari Kak Andika. Ya, makasih atas pujian gantengnya. Semoga benar-benar amin lah ganteng. Ya, teman-teman penonton dimanapun sekarang berada, perkenalkan nama saya Andika Agniawan. Saya sekarang sebagai mahasiswa tingkat akhir Prodi D3 Teknik Konstruksi Gedung jurusan Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung. Dulu ketika masa kuliah, alhamdulillah saya diamanahi sebagai ketua himpunan periode 2023. Halo Kak Andika. Oh ya, rumah saya di Ranca Ekek sekarang. Biasa pulang pergi sih, tapi kadang-kadang juga nginep di kontrakan teman. Boleh nih kalau teman-teman mau main ke rumah Kang Andika di Ranca Ekek, guys. Boleh akal selanjutnya? Kenalin, nama saya Arjal Muhammad Kamil. Saya dari Prodi D3 Teknik Konstruksi Gedung sama kayak Andika. Kemudian sekarang juga mahasiswa tingkat akhir, sangkatan juga sama Andika. Kemudian dulu juga waktu tingkat 2 sebagai wakilnya Andika sebagai ketua bidang pengembangan potensi di Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung. Terus buat domisili ya, domisili saya asli Soreang, sama sekarang juga udah PP, soalnya udah ngakus lagi. Sama kenal Yasmin sama Riyad. Sama Kang. Oke, kita udah tahu nih, udah kenal juga kan sama Kang di sini. Nah, sekarang gimana Kang kesibukannya atau kegiatan apa yang lagi dilakukan? Sebelum itu kita tanya dulu nih kabarnya, gimana Kang? Iya, Sehat-sehat gak nih akhir-akhir ini? Alhamdulillah sehat karena udah selesai tugas akhir. Tentunya pasti bahagia, sehat, dan lagi ada Euro, jadi ya senang selalu tiap hari ada Euro, ada Copa, ada hiburan lah. Kalau Andika suasana hatinya seneng selalu, kalau aku beda. Gimana aku tergantung hasil Euro. Kalau aku menang, aku senang. Tapi kalau kalah, ya sosok lah. Nah, kebetulan kan angkatan kita ini main Euro Fantasy League ya. Iya. Jadi kompetisi di sana milih pemain. Nah, jadi itu hiburan buat angkatan kita. Kayaknya udah penuh kebahagiaan banget nih ya Kang. Iya. Lalu jadi kesibukannya apa nih Kang? Ya itu nonton Euro. Nggak cara. Kemarin ya setelah ngerjain TA kurang lebih 3-4 bulan ya. Kemarin udah selesai, tinggal ngurusin administrasi ke prodi, kemudian ke jurusan, kemudian juga minggu lalu udah ngelaksanain Sertikom, jadi kayak buat ngedapetin sertifikat atau lisensi buat apa ya, pelaksana ya, pelaksana gedung sesuai dengan jenjang D3. Paling ya lagi apply juga sih nih. Kalau Arijal kemarin ikut lomba nih. Kalau saya sekarang lagi ngerjain project villa. Arijal doain nih, kemarin kan lolos tuh Polban Civil Expo, mudah-mudahan juara nih. Amin. Keren banget ini ya narasumber kita. Terus dari kesibukan itu nih Kang, menurut Akang tuh work-life balance itu apa sih Kang? Definisi secara garis besar mungkin Kang kayak. Kalau menurut saya, ini kan kita ngomongin tentang balance, berarti kan work-life balance, berarti ada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan yang saya lihat atau saya baca dan saya dengar dari beberapa referensi, inti dari work-life balance itu ada keseimbangan dari 3 elemen, baik itu work time, social time, dan juga me time. Nah, makanya kalau bisa kita
indikator untuk mencapai balance itu ketika ketiga ini bisa kita pegang, bisa kita kendalikan. Nah, itu yang mungkin bisa disebut dengan work life balance. Kalau menurut aku sih tadi tuh apa tiga aspek tuh? Work time, social time, sama me time. Kalau soal work life balance gitu ya, sebenarnya apa ya? Aku nggak baca, aku nggak apa ya? Maksudnya nggak dengar dari orang, cuman kayak tiba-tiba kepikiran aja gitu. Kalau balance tuh ya bahkan harus dan pasti dijumpai di setiap aspek kehidupan kita. Misalnya nih balance istirahat, berarti bisa dibilang rest time ya. Ya me time-nya mungkin ya, me time. Ya. Kemudian juga balance nutrisi mungkin ya, nutrisi makan, minum. Pokoknya serba balance lah semuanya, jangan sampai kayak apa ya, ada satu hal yang plus atau satu hal yang minus. Mungkin kalau misalnya anak-anak sipil mah hukum kesetimbangan. Kan segala sesuatunya harus sama dengan nol, balance. Ya, Sigma H sama dengan 0 ya. Gaya kali itu jarak dia terus dalam. Nah, selanjutnya kan Akang tuh pernah sibuk banget nih menjalani himpunan, apalagi jadi petinggi, pasti banyak banget nih tugasnya. Terus dengar-dengar juga sambil PKL ya Kang. Nah, itu cara mengimbangi dengan akademiknya gimana tuh Kang? Dari siapa dulu nih ya? Dari aku dulu masalah. Cara ngimbangin sama akademiknya masih berhubungan sama balance kan tadi. Ya, boleh. Pertama dan mungkin udah sering juga di mention sama orang-orang, kalau misalnya gimana cara kita ngatur waktu segala macam, itu kita harus bisa nyesuaiin sama memposisikan prioritas kita, mana yang penting dan mendesak, mana yang kurang penting tapi mendesak, mana yang mendesak tapi kurang penting, dan mana yang tidak penting dan tidak juga mendesak sama sekali itu. Dan kalau bisa dikorelasin sama himpunan atau mungkin akademik atau mungkin PKL, ya kita harus tahu mana prioritas kita. Misalnya nih waktu PKL, kan sebenarnya waktu PKL itu adalah waktu yang singkat juga, 2 bulan, dibanding sama waktu kita di akademik di kuliahan 3 tahun, kemudian dibanding juga sama waktu kita himpunan, mungkin itu PKL itu adalah waktu yang paling singkat. Tapi justru kalau yang aku rasain selama PKL itu dan apa yang aku dapetin, kayak itu tuh justru yang paling apa ya, impactful lah. Jadi bisa dibilang PKL harus tetap jadi prioritas, soalnya ya itu tadi, karena banyak hal yang bisa kita peroleh, tapi di satu sisi dan juga di saat yang sama kita juga gak boleh ngelupain tanggung jawab yang kita emban, misalnya di himpunan. Kemudian juga mungkin ada tugas-tugas akademik kita yang ketinggalan, atau mungkin kalau misalnya anak-anak kuliah nanti kena kompensasi itu kayak apa namanya, membayar alfa atau ketidakhadiran ketika kampus dengan berbagai alasan. Pokoknya kayak gitu. Soalnya dengan kita bisa memprioritaskan hal-hal yang emang penting dan mendesak bagi kita, kemudian juga tahu mana hal-hal yang bisa dibilang esensialis atau bisa diutamakan, ya udah kita kerjain aja gitu. Kalau dari saya sih Betul, dari saya paling tambahan aja. Biasanya untuk kita bisa survive dari apa yang kita lakukan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, itu kan biasanya masalahnya malas mungkinnya atau menunda-nunda pekerjaan. Nah ya, kita sebagai mahasiswa ataupun juga sebagai aktivis di organisasi gitu ya, ya kita harus paham dulu apa yang satu poin atau beberapa poin yang bisa menjadi kendala kita untuk melakukan sesuatu hal. Oke, misalkan kita udah paham diri kita sendiri apa kendalanya, misalkan malas. Nah, berarti apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi rasa malas ini? Ya berarti kita harus melakukan sesuatu kegiatan itu dari awal, nggak boleh ditunda-tunda. Nah, tapi apa sih yang bisa memotivasi diri kita untuk mengatasi rasa malas itu? Ya kita harus paham dulu tujuan dan target kita tuh untuk kuliah apa, untuk ikut organisasi apa, untuk PKL apa. Terkadang kan mahasiswa juga asal ikut kegiatan aja atau asal kuliah, asal PKL aja, tapi nggak punya target, nggak punya tujuan kita melakukan ini tuh untuk apa. Nah, paling dari tambahan dari saya, ya kita kalau misalkan ingin melakukan sesuatu hal harus punya target, harus punya tujuan. Jadi ketika kita malas, kita sadar atau flashback ke tujuan awal kita tuh untuk melakukan ini tuh apa. Sehingga ketika kita mau
melakukan sesuatu hal itu udah kita siapkan atau prepare dari awal, nggak ditunda-tunda kayak gitu. Dan itu tambahannya tadi untuk mengelolanya dengan skala prioritas tadi. Keren banget nih, di tengah kesibukan bisa membuat skala prioritas. Betul, betul. Ya, Kang. Nah, kalau misalnya nih Kang, Akang di himpunan tuh punya peran penting. Nah, di himpunan itu tuh Akang tuh dibutuhkan banget nih. Tapi Akang juga punya tanggung jawab di PKL. Pernah nggak ada kasus yang kayak gitu, Kang? Pernah, pasti pernah. Tapi sebenarnya untungnya kita berdua di Bandung PKL-nya waktu itu. Tapi pernah keadaannya ketika kita emang nggak bisa bolos dari PKL. Nah, gini, yang perlu kalian pahami kan pemimpin itu punya tanggung jawab. Dan pemimpin itu berhak atau punya wewenang untuk mendelegasikan tanggung jawabnya ke istilahnya bawahannya, ya bisa kabitnya atau misalkan dari kabitnya bisa ke kadepnya dan seterusnya. Nah, ketika memang misalkan saya atau Arijal punya kendala atau tidak bisa untuk fokus dulu di himpunan, ya kami sebagai pemimpin berhak juga untuk mendelegasikan atau minta tolong ke rekan-rekan yang lainnya yang memang bisa membackup kami atau bisa yang ngebantu kami untuk di kampus mengurusi organisasi atau himpunan ini, ya untuk minta tolong fokus dulu untuk mengatasi ya misalkan masalah yang ada atau misalkan kita harus ada tapi nggak bisa mereka wakilkan, karena ya itu salah satu yang harus dimiliki pemimpin, skill yang harus dimiliki pemimpin kan harus bisa mendelegasikan tugasnya atau apapun yang memang bisa diturunkan ke anggota-anggotanya kayak gitu. Tambahan juga mungkin ya, kalau misalnya dari aku sih ya kita harus bisa memposisikan diri kapan memang wujud kita tuh memang harus ada di tempat, kemudian kapan juga kita bisa memberikan atau misalnya memberikan kepercayaan atau amanah kepada orang lain untuk bisa melakukan pekerjaan itu. Di sini kita sebagai pemimpin mungkin ya, dan mungkin kalian juga nanti adalah sosok yang jadi kepala konseptor, sementara kaki tangan yaitu atau eksekutornya tidak harus melulu sama kalian juga, tapi bisa sama yang lain. Tapi jangan dipotong bagian yang tadi kalian tidak usah datang sebagai seorang pemimpin, enggak, bukan itu maksudnya, tapi kalian harus bisa memposisikan diri. Soalnya sewaktu-waktu juga kita sebagai pemimpin kenapa harus ada di sana? Soalnya kan kita juga jadi mungkin misalnya apa ya, contohan gitu ya. Dan jangan sampai kayak itu tuh justru jadi bumerang buat yang lain. Ya misalnya ditanya, kok kamu nggak ada terus sih? Ya orang pemimpinnya juga kemana nggak pernah lihat. Nah, jangan sampai ada bahasa kayak gitu. Makanya itu baik lagi harus bisa pintar-pintar memposisikan dan juga pintar-pintar bisa mengelola sumber daya manusia. Kalau misalnya Ya perlu digarisbawahi, walaupun punya kewenangan untuk itu, tapi jangan sewenang-wenang untuk melakukan itu. Ya. Oh iya benar. Keren. Emang benar-benar keren banget nih Akang dua kita ini ya. Kalau dari Kang Ren gimana nih Kak? Ada pertanyaan? Paling pertanyaan dari aku sih, kan kalian tuh sibuk banget gitu ya, kayak hektik banget lah antara ya, organisasi, terus pendidikan atau yang lainnya gitu. Nah, pernah nggak sih kan tuh merasa kayak stres atau kayak lagi down gitu saat dalam melakukan apapun gitu, kayak kepede gitu Kang. Nah, terus gimana gitu cara Kang tuh bangkit lagi gitu, cara biar tetap aku bisa nih gitu. Bahasa gaulnya burnout mungkin Ya, burnout. Iya benar-benar. ada dari jauh dulu berarti sekarang. Boleh. Kan cara orang untuk mengekspresikan atau meluangkan waktu untuk me time-nya beda-beda. Aku sendiri sih kebanyakan sendiri atau mungkin main PS atau ya apapun lah, hal-hal yang bisa membuat dopamin aku meningkat. Bukan dalam artian sekarang ngelihat orang-orang kayak yang sibuk, terus suka ada juga yang cerita kayak dia mahasiswa terus tidur jam 2 setiap hari, bangun jam 5, 3 jam. Bagus gak bagus sebenarnya kayak gitu teh. Soalnya tetap kita tuh harus bisa seimbang, harus bisa balance kapan waktu kita bekerja, kapan waktu kita beristirahat, kapan kita bisa melakukan waktu sendiri, melakukan kesenangan yang memang kita sukain. Soalnya gimana ya, pun kalau kita terlalu memforsir diri, kita tuh jadi hari ke hari semakin produktif, tidak produktif. Jangka pendeknya, oke, mungkin kita bisa sakit, jangka panjangnya kan gak ada yang pernah tahu apakah memang sakit itu bisa berkelanjutan, kemudian apa ya, ya pokoknya jangan sampai kayak keseharian 1/24 jam kalian tuh terlalu diforsir, seolah-olah kalian tuh
manusia super gitu. Enggak, soalnya sesibuk apapun kalian, me time itu harus apapun bentuknya asalkan tahu waktu dan udah menuhin segala tanggung jawab yang kalian memang harus kerjakan di satu hari itu gitu sih. Ya benar. Kalau misalkan burnout gitu atau stres kan berarti ada diasumsikan work time tadi terlalu diporsirkan. Berarti lebih banyak kita melakukan pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan sehingga terjadilah stres. Ya mengalihkan atau mengatasinya ya kita bisa sosial time dengan ngobrol dengan teman, keluarga dan sebagainya, atau me time ya kesukaan kita apa, hobi kita apa, misalkan main game, misalkan kan kalau Arijal saya juga sama sih main game gitu. Nah, tapi harus dicatat juga atau garis bawahi, kita juga jangan kelebihan untuk sedikit-sedikit. Wah, kita harus me time, kita harus banyak refreshing. Ya mau kayak gimana kalau banyakin kayak gitu, sedikit-sedikit ngeluh, wah kita harus me time, kita harus healing. Ya inget ketujuan awal aja sih sebenarnya kalau saya ya. Yang tadi yang saya bilang, apapun kita harus ingat ketujuan awal, kita harus sadar ketujuan awal kita tuh apa, ambisi kita tuh apa melakukan ini tuh. Kalau misalkan kita terlalu berleha-leha, ya kapan tujuan itu mau kita raih kayak gitu. Sadar aja sama standar yang kita mau capai apa, tujuan yang mau kita capai apa, dan juga jangan gampang terpengaruh juga sama standar-standar yang emang orang lain terapkan. Misalnya nih, ngelihat orang lain yang mungkin bisa katakan lebih ambis atau mungkin lebih sosial daripada kita atau lain-lain. Nah, jangan sampai di benak kita tuh kita harus sama kayak dia. Oke, mungkin sebagai teladan boleh, cuman kita juga harus tahu kapasitas diri kita masing-masing. Belum tentu kita tuh bisa seperti dengan dia, dan mereka juga belum tentu juga bisa seperti sama kita. Mungkin kita juga belum melihat hal-hal atau sisi baik yang ada dalam diri kita. Jadi ya pede aja, dan juga jangan banyak terpengaruh sama orang lain gitu sih kalau kata aku mah. Kalau secara pengalaman sih, kalau misalkan emang dalam kondisi kayak gitu, kalau saya sendiri seringnya paling ngobrol. Makanya kadang-kadang ke Semar itu salah satu Smart bentuk mana untuk Kang? Smart mana Kang nih? Smart di mana nih? ya anak-anak Dimas sering kumpul lah kan. Maksudnya itu salah satu bentuk saya untuk ya rehat sejenak gitu kan, atau enggak main game, misalkan main PS, main dan sebagainya, atau enggak baca novel sih kalau buku misalkan sering. Jadi kalau Kang Andika tuh lebih suka bersosialisasi, kalau misalnya Kang Arija tuh lebih suka me time gitu ya. Tapi tergantung sih sebenarnya. Iya. Kadang juga nggak mau sosialisasi gitu ya, bersosialisasi. Ya pengen sendiri kadang-kadang juga gitu. Tapi ya tergantung mood aja kali ya. Pengennya apa? Tapi Kang, aku tuh sering ngerasa nih Kang, kalau misalnya lagi capek banget tuh suka ngeliat orang tuh udah lebih unggul gitu, terus aku tuh kayak ngerasa tertinggal gitu, mau jalan besok juga rasanya tuh udah telat banget gitu Kang. Pernah nggak sih akang ngerasa kayak gitu? Rasa kayak gitu pernah sih, kayak misalnya ya merasa tertinggal langkahnya kan daripada orang lain. Pernah, tapi yang perlu diingat adalah ya kita nggak harus terlalu fokus kepada apa yang telah dilakukan orang lain dan hasil apa yang telah diraih oleh orang lain. Yang paling penting yang harus kita jalani adalah apa yang bisa kita lakukan aja, baik hari ini ataupun hari esok. Kita nggak harus fokus terlalu kepada hasilnya, karena apapun proses yang kita lalui itu pasti ada manfaatnya, baik itu langkah kecil ataupun langkah besar, kayak gitu sih. Kalau aku ditanya sering, ya pasti sering. Malah hampir di setiap kali misalnya kalau aku pengen atau punya target sesuatu, terus ngasih benchmark atau naruh benchmark orang lain sebagai patokan aku, itu sering. Bahkan mungkin kalian juga sering nggak sih kalau misalnya ketika kalian tuh misalnya balap sama dia, maksudnya bukan balap dalam arti lari, bukan, cuman dalam hal ambis gitu ya. Terus kalian tuh katakanlah udah ngejar, terus kalian naruh benchmark lain, orang yang lebih lagi dari orang yang sebelumnya kalian jadiin benchmark, dan itu tuh gak akan pernah selesai. Kadang benar, kita juga harus bisa tahu kapasitas diri kita sendiri, dan harus flashback apa aja sih yang sebenarnya udah kita capai. Soalnya ya kita juga harus banyak-banyak bersyukur sama apa yang kita lalui. Jangan sampai kayak karena kita terlalu
terlalu optimis bahwa kita bisa lebih baik daripada orang lain, sementara kita nggak merhatiin kondisi kita sendiri. Dan sebenarnya kita juga perlu buat istirahat. Kita juga kalau misalnya balap lari sebelum ke garis finish ada checkpointnya sebenarnya kayak gitu. Dan di checkpoint itu kita harus sering-sering buat kilas balik atau mungkin bisa ngelakuin checklist kayak wishlist kita tuh apa, checklist, dan itu tuh yang masih saya lakuin sih sampai sekarang. Itu masalah waktu dan sikap yang kita ambil aja sih kan sebenarnya. Ya. Kalau masalah hasil kayak itu kan masalah waktu. Ya. Dan masalah sikap yang saya maksud adalah ya ketika kita tahu kita telat, sikap apa yang mau kita ambil, mau diem atau bergerak kayak gitu aja. Ya. Pasti kan kayak misal kita tuh mau ngejar atau mau melakukan sesuatunya tuh pasti kita mau ngejar atau melakukan sesuatunya tuh suka takut gitu kan, kayak ih takut aku tuh bener-bener nggak bisa di bidang ini, tapi aku tuh punya impian di bidang ini gitu kan. Akang pernah kayak gitu enggak? Terus kayak gimana sih Akang tuh bisa punya pola pikirnya tuh kalau aku tuh bisa gitu? Jadi takut untuk memulai gitu. Misalnya aku punya tujuan aku pengen jadi ini nih nanti, tapi enggak ada yang takut kayak gitu kan, kayak ragu tapi Iya. pengen gitu kan. Ya tujuannya ke sana tapi kita tuh nggak yakin kita tuh bisa kan Iya, kayak gitu. Kang. Pernah maksudnya apalagi saya gitu ya kan di teknik sipil. Nggak pernah tuh dari kecil kepikiran bakal jadi civil engineering tuh nggak pernah. Bakal jadi kahim. Bakal jadi klien pun nggak pernah gitu kan, nggak pernah kebayang dari kecil tujuannya ke sana gitu. Dan maksudnya kondisi kayak gitu pun pernah, tapi ya lebih ini aja sih, yakin akan proses aja sebenarnya. Oke, kita tahu tujuan kita sampai mana, misalkan kita pasang tujuan atau goals kita 10 tahun ke depan apa. Kita tahu juga tadi yang kata Rijal, kapasitas diri kita seperti apa, batasannya sampai mana. Ya kita gerak perlahan aja, yang penting gerak, nggak usah, tapi jangan diam. Dan pilihannya antara diam terus ataupun gerak. Mau gerak lambat, mau gerak cepat, yang penting kita fokus ke tujuannya aja. Dan sesuaikan dengan kapasitas yang kita punya gitu. Lebih bagus kayak kita up kapasitas kita. Ketika kita sadar misalkan kapasitas kita segini dan kita mau level up itu, ya kita berarti harus ngebentrok diri kita sendiri kan. Ngebentrok batas kita itu sampai mana, ya dengan usaha yang lebih berarti. Kekhawatiran kalau misalnya aku lagi ngejalanin satu hal dan aku takut gak bisa, pasti ada aja. Tapi sering dengan berjalannya waktu, mungkin kita sendiri juga udah bisa menemukan jawabannya. Ambil contoh mungkin dari pengalaman aku sendiri. Lu mungkin sama kayak kalian waktu masih jadi maba, kayak masih istilahnya mencari jati diri. Even sipil tuh udah dijuruskan, tapi terus ternyata setelah digali lagi di sipil juga banyak cabang-cabang ilmu yang lain kan. Nah di situ tuh aku coba asah semuanya, mulai mungkin dari geotek, kemudian dari struktur lain-lain mungkinnya kalau di sipil. Dan gak semuanya yang berjalan mulus sebenarnya, tapi sering dengan waktu betul kita asalkan jangan diam, tetap berproses. Nanti juga kalau ibarat kita lagi ngasah pisaunya tuh nanti kasah sendiri. Sering berjalannya waktu, misalnya dari 5 pisau yang kita asah, jangan terlalu banyak spend waktu buat ngasah kelima-limanya, tapi sisa perlahan, mungkin dari 5 jadi 4, kemudian sering berjalannya waktu jadi 3, 2, kemudian nanti sisa 1. Nah itu yang kita perdalam. Tapi jujur sih kalau sekarang aja aku udah hampir 3 tahun di Polban, belum nyampe ke sana juga sebenarnya, masih banyak coba-coba. Tapi mungkin itu udah bisa jadi salah satu hal yang bisa kita lakuin, dan mungkin jadi bayangan juga buat kalian mungkin yang sebagai mahasiswa baru gitu. Dan yang saya yakini sebenarnya kan ya takut sebenarnya wajar. Cuman yang saya yakin itu takut tuh hanya ada dalam pikiran aja. Ya, ya, Ya segas aja. Gimana kita bisa mengendalikan ini aja, pikiran kita sendiri. Jadi kita tuh emang belajarnya tuh dari mencoba dulu gitu ya Kang. Iya. Jadi coba aja dulu, belajarnya mah nantian gitu sekalian sama prosesnya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Bukan belajarnya nanti juga sebenarnya. ya gerak sambil belajar kan. Gerak sambil belajar. Aku sendiri tuh pengalaman kan
waktu SMA tuh belum pernah organisasi, terus baru organisasi itu sekarang-sekarangan gitu, sama work life balance juga kayak masih mengatur waktu aku sama akademik sama organisasi ini gitu. Tapi di organisasi ini tuh aku mau coba hal baru, misal langsung tanggung jawab yang besar. Cuman kayak aku tuh takut gitu, nanti aja deh. Kayak misal jadi koor suatu kegiatan gitu kan. Jadi kayak nanti aja deh, soalnya takut. Aku kan harus pimpin yang lain juga, tapi di sela itu tuh aku nggak bisa dan takut gitu. Jadi intinya aku harus coba daftar dulu, baru belajarnya pas aku sudah menekuni hal tersebut gitu. Maksudnya ketakutan kamu itu kan pas ya ada di pikiran kamu kan? Ya, Maksudnya, bener-bener. wah nanti kalau misalkan mimpin bakal kayak gimana ya, Iya. bakal kayak gimana ya. Sementara belum nyoba, kamu sendiri belum tahu nih nanti bakal terjadinya seperti apa. Bisa jadi yang kamu pikirkan tuh nggak akan terjadi. Guru adalah pengalaman terbaik. Tapi kan pengalaman yang datang, oke mungkin orang lain bisa cerita tentang pengalaman dia. Tapi kan sebenarnya yang jadi guru yang sebenarnya tuh berdasarkan dari pengalaman kita sendiri. Ya itu sih banyak belajar dari sana aja. Berarti ya itu benar kata Yasmin. Coba dulu aja, masalah survive, masalah bisa nggak ya, itu juga nanti dia sendiri. Kemudian juga itu jadi bagian dari proses sih. Gitu Kang ya, ngomongin tentang work life balance gitu ya kan, aku pun kayak sampai sekarang gitu ya masih gitu susah banget gitu buat nyimbangin gitu sampai sekarang sampai detik ini gitu. Aku tuh kadang suka masih tabrak-tabrakan, belum bisa kayak Kang gitu. Kayak nyimbangin, ini aku harus ngasih skala prioritas di sini pertama, kedua di sini. Nah, ada nggak sih Kang kayak tips and tricksnya gitu, kayak misalnya dari untuk teman-teman juga gitu yang baru mulai, baru masuk kuliah, buat punya plan atau punya cara biar kita tuh bisa tetap seimbang gitu, buat kita ngembangin soft skill kita di organisasi dan juga ngembangin pelajaran kita di akademik juga gitu. Soalnya aku pun masih kayak susah gitu, susah banget. Ya tadi jawabannya yang udah kita obrolin gitu kan. Yang harus pertama dilakukan itu ya kita set dulu tujuan kita apa, jadi kuliah apa, di organisasi apa, dan sebagainya lah kegiatan-kegiatan yang bakal kita lakukan gitu. Yang kedua, setelah kita menentukan tujuan dan tahu kegiatan atau langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, ya kita bentuk tuh atau manage skala prioritasnya. Misalkan kita punya target untuk kuliah dapat IP 4 misalkan. Oke, berarti kita harus memprioritaskan untuk akademik berapa persen sih? Atau misalkan organisasi kita punya tujuan apa, ya kita bentuk prioritasnya berapa persen sih? Ya kayak gitu intinya, tapi modal awalnya adalah dari niat, tujuan, dan prinsip kita untuk melakukan itu tuh apa. Karena itu reference aja untuk kita melakukan sesuatu hal gitu. Jadi ketika kita nanti capek ataupun stres, kita ingat ke tujuan awal kita tuh apa, niat kita awal untuk melakukan itu tuh apa. Tapi jangan lupa untuk manage si prioritas itu, dan jangan malas. Karena kan penyakitnya adalah malas sebenarnya. Kita udah nge-manage tapi kita malas, ya hancur juga skala prioritas yang udah kita buat kayak gitu. Balance. Pertama balance waktu dulu, ngatur waktu prioritas antara akademik, kemudian organisasi dan lain-lain. Kalau dari aku sih, ini jadi penyakit banyak orang dan berdasarkan pengalaman juga ya. Pejuang deadline. Nah, itu sebisa mungkin dikurangin atau bahkan dihindari. Kalau misalnya kalian punya deadline waktu mepet, misalnya 1 minggu, nah jangan kalian kerjain di H-1. Kalian cobain kerjain dulu aja, even itu tuh nggak beres, nggak apa-apa, seenggaknya ada proses. Dan ketika mungkin nanti deadline, kalian tuh nggak yang harus mulai dari nol, jadi kalian tuh hanya tinggal menuntaskan dari progres yang kalian udah cicil. Kemudian itu juga berlaku sih buat di organisasi dan dimanapun, juga di akademik doang. Pokoknya jangan ditunda-tunda lah hal-hal yang kayak gitu. Kemudian tadi balance apa, waktu ya, waktu. Kemudian saran juga mungkin balance nutrisi. Soalnya ini juga jujur ini juga saling berhubungan gitu satu sama lain. Kenapa aku bilang kayak gitu? Soalnya kadang kita juga mahasiswa suka terlalu ambis, dan sedemikian ambisnya kayak ngelupain hal-hal yang itu penting. Ya. Kayak makan, tidur, makan harus tetap ya 1 kali sehari. Ya mungkin bagi mahasiswa itu wajar, tapi aku saranin tetap 2 atau kalau bagus 3 lah. 3 kali sehari dan teratur juga. Soalnya ya kalau misalnya udah sakit kan ujung-ujungnya yang repot siapa lagi? Kita lagi. Ujungnya kita nggak bisa ngelakuin hal-hal yang dalam tanda kutip produktif di hari yang sama atau bahkan di hari-hari berikutnya.
Itu soal nutrisi. Kemudian soal balance keuangan juga. Soalnya Aduh. kadang oke, kita udah ada tujuan buat ambisi akademi, kemudian juga pingin ngebalance nutrisi kita, tapi kadang kita tuh nggak pandai buat Ya. ngebalancing uang kita. Nah itu juga penting. Jangan apa ya, jangan terlalu banyak apa ya namanya teh, refreshing seminggu harus setiap hari, enggak, secukupnya aja. Kan kalau bisa misalnya dipakai buat kerja buat nambah-nambah gitu kan. Soalnya gimana ya, kadang ini tuh hal sepele tapi justru bisa berpengaruh sama ke aspek-aspek yang lain, ke balance waktu, terus ke balance tenaga, atau mungkin balance istirahat juga. Mungkin kan bingung, masalah aku gini loh, balance keuangan nih. Aku rumah di Soreang, terus kuliah di Polban, jarak tuh 21 km kurang lebih, dan dalam jarak waktu tempuh dari rumah ke kampus tuh 1 jam. Nah, situ aku hitung-hitung, kalau misalnya 1 kali balikan itu jam, bolak-balik pasti 2 jam. 2 jam. Belum lagi uang bensin juga udah bisa habis 20.000 aku pakai motor. Dan aku harus bolak-balik ke kampus tuh setiap hari. Tinggal dikali 20.000 kali 30 hari 600.000. Buat Terus bensin doang, belum ya. buat bensin doang. Terus waktu istirahat kita yang kekuras 2 jam setiap hari dalam 2/24 jam, yang sebenarnya itu tuh bisa kita manfaatin. Nah, kalau mungkin kata orang aku dekat, segitu dekatnya 21 km, tapi aku tetap ngekos. Kenapa? Soalnya setelah aku pertimbangin, 2 jam yang aku spend buat bolak-balik bisa aku pangkas buat istirahat. Kemudian ternyata uang buat ngekos juga nggak semahal buat bensin, sama-sama aja. Aku sebulan tuh cuma habis 400.000 sebulan. Itu berdua, tapi sekamar berdua. Dan pasti mau nanyain kan, sebagai mahasiswa baru kosannya di mana? Ya mungkin editor bisa masukin nomor telepon kosnya, nggak canda. Ya pokoknya gitulah, itu salah satu contoh kalian gimana cara memanage. Soalnya itu juga penting, dan mungkin itu mah hanya sebagai contoh ya. Dan kasus yang kalian temuin juga bisa beda-beda, tapi di sini mah cuman ingin membukakan pikiran aja sih. Gitu sih. Tapi kalau dari Rian sama Yasmin sendiri gimana? Biasanya kendala apa gitu? Nggak bisa menunda Aku sih yang tadi dia bilang, ya aku tuh tipe orang yang SKS, jadi sistem kebut semalam. Oh, Itu tuh masih susah banget lah ngilanginnya. Nah jadi kadang jadi tabrakan, misalnya tugas yang ini Amin 1, tugas yang ini juga jadi tabrakan, jadi nggak tidur. sebenarnya ya kita juga kami juga nggak perfect banget. Iya. Maksudnya kadang-kadang juga mengalami itu, cuman yang jangan terlalu sering aja lah kayak Iya. gitu. Yasmin juga sama. Enggak sih Kak, kalau aku sendiri tuh kan biasanya kalau misalnya mau UTS atau UAS nih, kadang kan banyak tugas besar tuh. Iya. Di sela-sela itu tuh aku tuh kayak riuh sendiri sama tugas besar aku. Jadi kayak tanggung jawab aku di sini tuh aku lupain gitu kadang kan. Jadi belum bisa balancein hidup aku buat akademik sama buat yang lainnya gitu. Padahal kan itu juga tanggung jawab aku ya Kang. Jadi kayak suka melarikan diri dulu gitu loh buat nyelesain akademik aku gitu. Oh. Mungkin tipsnya apa ya? Dari yang mana dulu? Ini kasusnya tuh kayak udah terlanjur numpuk gitu kan? Ya udah kayak biasanya tuh langsung sehari aja tuh semuanya keluar gitu tugas besar. Jadi kayak tadinya mau ada rencana kesini, jadi yaudah deh tugas besar dulu aja. Lu kalau terlanjur numpuk tapi kamu masih punya tanggung jawab misalkan di himpunan dan di akademik gitu ya mau nggak mau ada waktu yang tersita. Maksudnya yang harusnya kamu bisa tidur 8 jam, paling cuma 2 jam. Karena tetap harus menjalankan tanggung jawab itu beriringan gitu. Iya. Ya. Tapi kadang juga suka gini kan banyaknya tugas kelompok tuh. Terus kelompok-kelompok aku tuh udah Iya. setuju di jam itu hari itu, terus kayak aku ada acara lain, kayak suka bingung gitu kan mau milih yang mana. Kadang Oh, ya tapi aku kayak lebih ke ya udah di kelompok dulu. Jadi kadang tadinya udah janji mau ngerjain ini sama temen organisasi, jadi kayak aduh ini dulu deh gitu. dari Kalau pengalaman aku pribadi sih, kalau misalnya pasti banyak juga tugas kelompok ya. Iya. Mungkin kata orang lain ini gue atau enggak. Cuman kalau misalnya aku udah janjian nih, misalnya pingin janjian atau belum janjian, ini ceritanya buat ngerjain bareng-bareng jam sekian. Nah, kadang
entah aku mungkin start lebih dulu, nyicil lebih dulu, atau enggak ya udah orang lain ngikutin sama ya mau gak mau gimana ya, soalnya kadang suka gede juga sama teman-teman yang suka ngenanti-nanti kan banyak ya. Iya benar-benar. Ya udah, kalaupun misalnya mereka gak bisa diajak dengan baik ya, tapi ajakannya dengan baik ya, ajakan ayo ngerjain sekarang daripada nanti, soalnya masih ada kerjaan yang lain, terus aku juga pribadi ada urusan ini kalau nanti. Nah kalaupun memang udah susah itu buat diajak tetap aja gak bisa, ya cicil aja. Kalau kataku mah start lebih awal kalau nemu kasus kayak gitu. Soalnya gimana ya, kalau pasti aku juga dulu ngerasain gitu waktu ngelama-lamain tugas. Kenapa aku bisa bilang mungkin kalian jangan nyicil-nyicil tugas, soalnya berdasarkan pengalaman juga kayak itu tuh gak bagus. Oke mungkin 1 hari 2 hari atau seminggu bisa bisa tidur 2 jam karena itu banyak kerjaan tugas. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, setelah 1 minggu itu aku rusak pola tidur, dan di minggu selanjutnya tuh tubuh aku tuh tetap butuh recovery yang baik, dan ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain lagi, balik lagi ke siklus awal yang tadinya emang aku kiranya udah seproduktif itu, ternyata balik lagi ke kemalasannya kayak ya gitu. Soalnya bicara soal produktif boleh mungkin ya, bicara soal produktif itu kan ada juga di matkul MK, dan kemudian jadi topik TAU. Jadi produktif itu rumusnya kan output dibagi input. Output tuh katakanlah hasil yang bisa kita peroleh dibagi input. Input itu apa? Input itu adalah tenaga atau mungkin alat kalau di sipil mah ya, atau material yang kita keluarkan agar dapat memperoleh si hasil itu tadi. Nah, asumsi sekarang output itu adalah tujuan atau hasil yang kita lakuin, yang kita raih, yang bisa kita capai dalam waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dibagi input atau usaha yang kita lakuin. Nah, sekarang gimana caranya kita memperhitungkan, gimana caranya dengan rasio produktif yang tinggi? Caranya ya output yang tinggi, yang baik dibagi usaha yang mungkin kalau bisa minimalisir ya. Tapi jangan sampai kayak kalian tuh outputnya sedikit dibagi usahanya banyak. Nah itu sebab-sebabnya bisa aja terjadi ketika satu kurang tidur. Suka ngerasain gitu kalau misalnya kayak itu misalnya waktu udah gamtik juga kan, sehari atau 2 hari gak tidur, terus 3 harinya tuh udah kayak zombie gitu. Waktu mau ngerjain tugas, nulis tuh lama banget. Oke, usahanya di situ ada, waktu yang tersisa juga banyak kan, tapi hasilnya mungkin gak sebaik ketika otak kita masih fresh, ya nggak sih? Iya. Pokoknya ya itu tadi rasio produktifnya tuh harus senantiasa ditakar per hari, per minggu, per bulannya kayak gitu sih. Itu mungkin ada tambahan lagi. Ya betul yang kata Arijal, tapi kalau misalkan ya kita harus paham lah tadi yang kapasitas kita apa, jadi sehingga kita bisa menakar nih rasio produktivitas kita sampai mana, output yang besar dengan input yang seminimalisir mungkin. Berarti caranya ya kerja cerdas. Ya kita harus paham strateginya kita apa yang harus kita lakukan. Tapi tadi nih waktu awal tuh dijelasin kalau misalnya kita tuh harus menentukan tujuan kita dulu ya Kak. Langkah awal tuh kita menentukan tujuan kita. Nah, barangkali nih ada maba 24 yang nonton juga podcast kita gitu. Kayak cara nentuin tujuannya tuh gimana sih Kang buat mulai semuanya gitu kan. Tujuan tuh benar-benar landasan fondasi gitu ya dalam dunia sipilnya. Kalau ini menentukan tujuan ya, kalau saya menentukan tujuan sih banyak, dalam artian banyak tuh dibuat dalam beberapa klasifikasi waktu. Maksudnya misalkan contoh setahun kita tujuannya mau apa, dan di lingkup mana, misalkan dalam setahun kita di kampus mau dapat apa, kita mau meraih apa, di organisasi kita mau mendapatkan apa atau meraih apa. Terus misalkan 5 tahun kemudian tujuan kita tuh mau dapat apa sih, atau kita tuh pengen ngeraih apa sih, prestasi yang kita pengen punya. Jadi kalau misalkan menentukan tujuan kita, ya kita pertama harus tahu dulu kalau misalkan sipil nih, ya kita mau jadi apa dulu nih nanti nih.
Untuk kalau saya sih diambilnya dari yang paling jauh dulu. Misalkan dari 10 tahun ke depan, misalkan kita mau jadi project manager misalkan. Kita udah pasang nih visi terjauh kitanya apa. Nah, baru dibentuk nih visi-visi terdekatnya untuk mendukung visi yang paling akhirnya kita apa kayak gitu. Jadi tetapkan dulu tujuan yang paling tinggi, tercapai atau Ya. enggaknya tuh urusan nanti gitu ya Kang. Minimal-minimalnya kalau misalnya nggak tercapai tuh tetap jatuh di Antara langkah bintang-bintang. keberapa. Iya. Kata-kata buku apa tuh? Iya. Raihlah mimpi setinggi yang mungkin, kalau misalnya jatuh bisa di antara bintang-bintang. Itu sih kalau cara saya ya. Ya misalkan kamu pengen jadi pengusaha, misalkan 20 tahun ke depan. Nah, langkah-langkah apa sih yang bakal nge-support kita untuk jadi pengusaha? Nah, itu dibentuk tujuan-tujuannya. Misalkan setahun kemudian kita harus punya prestasi apa sih, harus punya ilmu apa, atau misalkan ikut kepelatihan apa, gitu. Mungkin Arijal beda kan caranya, cara menentukannya. Sebenarnya kurang lebih sama sih. Ya ibarat kalau misalnya visi jangka panjang kita 10 tahun mungkin dari Andika tadi itu ibarat bangunan, ya mungkin visi tujuan-tujuan jangka kecil itu bisa berarti seperti kolom atau pilar-pilar yang menyokong bangunan itu kan. Nah, kalau aku sih sama sebenarnya nyesuaiin tujuan yang mungkin sebagai maba kayak IPK tertinggi atau mungkin jadi sesuatu atau mungkin meraih prestasi apa. Ya sama, itu mah segimana apa yang terlintas di benak kalian aja. Tapi yang aku camkan tuh ketika misalnya satu tujuan kita gak kecapai, itu harus senantiasa buat nyiapin second option, second plan gitu. Jangan sampai kayak karena kita terbuai sama ekspektasi kita sendiri, terlepas itu tercapai atau enggak, kita tuh enggak drop. Kita tuh tetap punya apa ya, punya keinginan, dan tetap ada di jalan yang benar gitu untuk mencapai si tujuan yang lebih panjang lagi. Ya. Kayak gitu sih. Jangan jadi ya intinya jangan kecewa kalau misalnya ekspektasi yang kalian pikirin itu enggak sesuai sama hasil yang kalian terima. Oke. Pas banget ya. Dan banyak banget gitu Kang dari kita semua mungkin yang udah nerima pesan-pesan atau Pelajaran. nah untuk kalimat-kalimat terakhir nih Kang, kadang kata-kata motivasi gitu buat Abah atau buat kita gitu yang di sini yang buat jalani kehidupan yang masih panjang ke depannya gitu. Dari apa dulu? Coba aku belum mikirin sih. Serius. Berarti buat maba ya khususnya mungkin ya, atau buat mahasiswa yang lain. Mungkin saya ambil dari obrolan tadi lah, dari keresahan atau kendala-kendala sebagai mahasiswa yang dialami. Ya intinya ketika kita mau maju atau mau berhasil, kita jangan lupa dengan tujuan awal kita apa. Karena pembelajaran yang paling bisa kita rasakan atau pembelajaran yang bisa kita dapatkan itu melalui pengalaman yang telah kita lalui. Jadi yang harus perlu diingat juga, ketakutan hanya ada dalam pikiran. Jadi coba kendalikan pikiran kalian untuk melawan rasa takut kalian. Jadi kendalikan pikiran kalian untuk melawan rasa takut gitu. Wah, keren banget. Kang Andika 2024. Boleh kalau Kang Arijal mau juga bisa aja ini terkenal terus nanti quotes kalian tuh menyebar gitu kan. Sebenarnya kalau udah bagian-bagian quotes gini tuh susah. Aku nyampe tadi malam bacain ini apa? Buku Gradu. Sebenarnya improve juga sih, ini improve juga sih. Bisa lihat contoh-contoh gitu. Iya, buku Gradu yang aku sendiri terus yang adik aku juga baru Gradu kebetulan. Nah, sebenarnya paling keren tuh ini buku Midnight Library itu. Emang di situ ada quote semua? Enggak, itu cerita adalah novel Di situ ada yang kalian waktu apa sih itu namanya? LPJ-an tuh. LPJ Oh, apa? SAP kalian ada enggak? Sidang akhir. Sidang Sidang akhir. awal. Sidang enggak yang sidang akhir. Oh ada yang di Zoom ya Kang? Kehidupan tuh kita anggap catur. Oh, berarti ini mah quotes Anda ya, quotes Anda ya. Ini benar dari buku kan udah disebutin. Bukan Himas ada perpustakaan, bukan. Bukan. Udah terlalu bosan itu. Oh ya, siap. Ini kalau di Indonesia juga itu kan novel luar.
Kalau di Indonesiain misalkan diri kita pion. Ya. Pion kalian tahu sendiri lah. Nggak punya kekuatan apa-apa, maksudnya nggak punya kelebihan apa-apa dibandingkan yang lain lah. Cuman bisa melangkah dua, itu pun langkah awalnya cuma bisa dua, terus terusnya satu. Tapi pion bukan sekadar pion. Pada akhirnya dia bakal jadi seorang ratu kalau dia mau terus bergerak. Wih, ngeri. Andika udah 2, saya 1 juga belum. Gimana tuh ya? Makanya jangan kalau takut jangan diam tapi gerak. Wih, kalau takut Biar jadi jangan ratu. ya, teman-teman. Buat Maba 24 kita harus terus bergerak. Biar jadi ratu. Oke. Biar aku ya berarti Oke, silakan Kang. biar ada sipilnya sama biar nyambung semua work life balance ya. Waduh, ngeri. Nah, kan kebetulan kami catur jadi Ya. Boleh. Bisa. Ini kalau di sipil karena tadi aku sempat mention bentar tentang kesetimbangan balance, tembangan apa dulu? bahwa setiap gaya kali jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau dan nilainya tuh harus balance supaya memperoleh keseimbangan. Dan begitu pun juga kita di perkuliahan ini. Plus minusnya kita harus hadapin, kita harus kenali diri kita sendiri. Dari sananya Tuhan udah maha adil. Plus minus pasti semua orang hasilnya sama-sama dengan 0. Bukan berarti di sini aku berdua lebih dari kalian, enggak. Kita juga di balik ini pasti ada kekurangan yang ketika setelah diperhitungkan mah ujung-ujungnya kita juga sama kok. Ya nggak sih? Ya. Pasti sama dengan 0 gitu. Yasmin, Rian, cuman emang belum kita belum benar-benar kenal sama diri kita sendiri aja. Pokoknya manfaatkan waktu yang selagi kalian ada. Dan jangan lupa untuk tetap berada di apa namanya tuh jalan yang benar dan juga suasana yang seimbang, on track gitu. Jangan terlalu terforsir diri, jangan jadi kemanjangan nih. Oh nggak dapat poinnya, gimana ya? Nggak dapat kok, dapat. Gimana? Jadi poinnya gimana dong? Oh nggak pandai bikin quote soalnya. Enggak tuh dapat, maksudnya kan tadi kesetimbangan, Seimbang. seimbang. Kang Arijal 2024. Jadi kualitasnya Kang Arijal ini tuh emang memadukan sipil dengan psikologis gitu ya. Kang? Ya jadi Iya. tapi jadi gimana ya? Sipil banget Iya. anaknya Kang Arijal ini. Ngeri. Ngeri. Dipaksakan. Oke teman-teman, daripada kita ngobrol terus gitu ya kan, capek mungkinnya kita ngomong terus kan, kita main game dulu lah. Oh, main game. Oh iya, Main game. Main game. Boleh. Nih Kang, Apa nih gamenya nih? pertama nih Kang, ingat clue aku ya. Clue aku tuh lihat bulan, ya Kang? Lihat bulan. Lihat bulan. Udah, ya lihat bulan. Jangan tegang gitu. Nah, clue-nya lihat bulan. Bulan keempat, si Nina tuh berencana pergi ke Amerika. Nah, habis dari Amerika itu tuh, dia memutuskan untuk ikut ibunya ke Peru. Nah, setelah ke Peru, si Nina ini capek, jadi mau pulang kampung dulu ke Riau. Nah, selanjutnya Nina tuh bakal kemana, Kang? Bulan. Boleh diulang nggak? Kan pada bulan Jangan lupa keempat loh. si Nina tuh ke Peru. Ke Amerika dulu. Oh, ke Amerika dulu. Ya. Terus dia ikut ibunya ke Peru. Kapan tuh? Pada bulan keempat. Oh, pada ke bulan keempat. Sama, oke. Masih bulan keempat. Nah, terus habis ke Peru, capek Nina. Balik ke Riau. Ya, balik ke Riau. Bulan keempat juga. Bulan keempat juga. Kemana habis itu Nina pergi kan? Lanjutnya tuh kemana gitu kan? Clue-nya lihat bulan. Lihat bulan keempat. Nina. Bulan keempat. Ke Amerika. Coba pertanyaan terakhirnya apa? Coba pertanyaan Amerika. Oh, bukan. Benar, Mak. Salah satu. Ya, benar. Tadi benar nggak? Salah, Oh, bukan. Satu jawaban, harus satu jawaban. Dikunci. Kalau benar ini dapat hadiah nggak? Oh, ini udah nebak. Oh, udah tahu. Nebak nih. Nah itu siapa namanya? Nina. Nina pada bulan keempat pergi ke Bandung. Jawabannya gimana, Kang? Oh, Cluenya? antum pikir ini ya diulangin bahasanya. Iya kan bulan keempat kan? Jangan lupa lihat bulan. Ya, cluenya lihat Bulan. Lihat bulan. pada bulan keempat.
Pada bulan keempat, Nina pergi ke Amerika. Pada bulan kelima, pada bulan keempat, Nina pergi ke Amerika. Amerika. Setelah itu ikut ibunya ke Peru. Nah, habis ke Peru karena capek nih, pulang dulu. Riau nih Kang. Habis itu. Nah habis dari Riau kemana? pada bulan keempat, Nina pergi ke Selalu Amerika. Kang. Gimana? Lalu Lihat bulan, keluarnya lihat bulan maksudnya. Ayo. mau kita kasih dulu jawabannya, terus ada Enggak. soal selanjutnya. Enggak jangan. Jangan dulu. Menyerah, nggak Harus menyerah. nemu cluenya ya. Pada bulan keempat, Pada bulan keempat. Nih, pada bulan keempat Nina pergi ke Amerika, Ah. terus nyusul ke Peru, terus balik ke Riau. R. Apa? Amerika, Peru, Riau, APR apa APR? Oh, pada bulan keempat, Nina pergi ke Lambung. Bukan. April kan bulan keempat April. Habis kampung kemana? Apa? Habis kampung berarti kemana? Udah pulang lagi. Udah kan tadi terakhir di Riau. Riau. Iya, terakhirnya kan di Riau. Oh, sebelum ke Lampung, Nina pergi ke Riau. enggak ke India. Benar. Oh iya benar. Indonesia juga bisa dong. Bisa. Ada yang lebih sulit kan? Ada yang lebih susah. Oh, apa? Ada yang lebih susah kan? Oh, benar. Gimana kan cara nyelesainnya gimana? Ya APR, PRI. Ya, I-nya bebas. Iya. I-nya bebas mau apa aja kan berarti. Ya, oke. Aku awalnya ngiranya jangan lupain kata yang sebelum pertanyaan kamu yang bulan keempatnya loh. Masalah tempatnya bebas, tapi bulan keempat APR I. yang belum ngerti I sama L kan. Iya, benar. Jadi itu poinnya lihat bulan. Bulan Lihat keempat. bulan. Nah itu poinnya Kang. Sebenarnya aku udah tahu dari awal, cuman biar lebih seru aja gitu. Ya pura-pura bodoh dulu aja ya. Biar seru gitu ya. Iya. Biar seru. Lagi nggak ada lagi nggak? Ada lagi masih banyak ya. Elsa dong. Nanti bentar. Boleh Lebih suka balik, ya, lebih boleh suka. balik nanya nggak nanti? Sama-sama. Boleh. Kalau punya kita juga bisa ya, bisa. Yang lebih susah lah yang Yang lebih susah lah. Mungkin sekarang tebak-tebakan nih. Boleh. Tebak-tebakan. Apa ya? Kalau dari Akang punya nggak ditebak-tebakan tersendiri? Arija Buat biasanya kita, buat jago. kita. Biasanya Arija. Jadi kalian atau kita nih? Sok Akang dulu deh Ya, buat boleh. kita gitu. Tapi harus lucu ya, Arija Kang? aja, Arija. Aku gak jamin ini lucu, cuman gimana ya? Mungkin kalian belum tentu bisa juga. Siap-siap apa tuh, Kang? Bentar. Rem mana sih? Di sini ya? Sini cukup gak sih? Titik 1 di sini, Jadi kita di sini. Ya. titik 2 di sini, titik 3 di mana? Titik 1 di sini. Cluenya apa tuh? Cluenya Gak ada clue, Nggak ada. Kalau gak ada clue. Aku kan gampang, gak usah ada clue dong. Gimana kan? titik 1 di sini. Titik 1 di sini, Ini. titik 2 di sini, titik 3 di mana? Sini. Salah. Sini. Salah. Titik 3 di sini. Gimana? Bisa gak? Bisa gak? Lo pada bisa gak? Apa? Lagi. Bentar. Ini diajar. Ini kebawa gak sih? Ini kebawa gak sih? Enggak ya? Kebawa gak? Kebawa. Oh, oke, boleh. Titik 1 di sini. Iya. Titik 2 di sini. Titik 3 di mana? Sini. Salah. titik 3 di sini. Salah. Sini berarti kan. Salah. Titik 3 di Mungkin penonton ada yang bisa jawab. Waduh. Enggak ada yang bisa jawab. enggak ada Kalau- cluenya. Ini lihat, clue-nya udah jelas. Titik 1 di sini. Iya. Titik 2 di sini. Ya, Titik titik 3 di 3 sini. salah. Di sini. Ya cluenya. Oh, segitiga. Kalian dulu deh kalau Segitiga kah? enggak. Kan satu sini, segitiga di sini. Iya kan segitiga. Enggak. Lihat nih sekali lagi. Eh. Terusnya aku akan ulang lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Nanti pikirin aja di rumah. Waduh, PR. Kayaknya emang ngarang deh. Apa ya? enggak serius. Ini bisa. Ini nih. Angkat dulu ya. Titik 1 di sini. Ya. Titik 2 di sini. Titik 3 di mana? Sini. Salah. Di sini. Salah. Titik 3 di sini. Titik 3 di sini.
Titik 1 di mana tadi? Oh, Udah, jauh. Titik 1 di sini. Titik 2 di sini. Titik 3 di mana? Di sini berarti. Salah. Nah, Salah. Tuh lihat dia kabarnya juga ketawa. Salah. di sini berarti. Salah. Di sini. Salah. Titik 3 di sini. Tadi kan saya nunjuk di sini. Tapi salah. Titik 3 di sini. Salah. Lah, gimana? Ya udah, nanti itu PR aja. Nanti mungkin di akhir acara aku kasih tahu atau mau sekarang aja. Gimana? Sekarang Tapi penasaran banget sih ini kok. Tapi harusnya emang gitu gak sih tebak-tebakan teh gimana caranya buat orang penasaran? Jawab. Iya. Oh, jadi apa itu jawabannya kamu? Bukan itu jawabannya, tapi jawabannya ada pasti. Ya, Sekali tadi lagi. apa? Atau aku langsung kasih tahu nih. Sekali lagi ya. Ya, so. Sekali lagi ya. Aduh. Ini deh. Titik 1 di sini. Titik 2 di sini. Titik 3 di mana? Di sini. Titik 3 di sini. Salah. Titik 3 di sini. Salah. Titik 1 di sini. Di sini. Titik 2 di sini. Titik 3 di sini. Titik Salah. 3 di sini. Salah. Kan titik 1 di sini. Ah. Titik 2 di sini. Di Titik, sini. Oh, di sini titik 3-nya. Titik 3-nya di sini. kan tadi bilang di sini. Udah bilang di sini. Salah. Tapi salah. Boleh. Aku kayaknya tahu deh. Aku tahu. Apa ya? Tangan mana aja deh, tangan mana? Titik 1 di sini. Ah. Titik 2 di sini. Titik 3 di mana? Di sini. Nah, ya benar. Nah, lanjut terus tanya. Jangan ngomong gitu dong. Masih nggak ngerti. Titik 1 di sini. Benar lah. Titik 2 di sini. Titik 3 di mana? Hah? Titik 3 di mana? Oh, Titik 3 di sini. 3 di mana? Bukan, Bener kan? bukan. Kok jadi mana yang gitu? Tapi dia bener, buktinya dia rasa bener kok. Bisa aja dibenerin yang Sirian. Enggak ya. bener ya. Enggak bener. Ngaco itu, ngaco. Dari kalian dulu lagi lah. Satu sama lah, boleh lah. Bisa. Boleh. Dari mana habis ini harus ada dong. Enggak ada. Makan ini yang barang. Oh, tuh. Boleh. Aku memiliki banyak kunci, tapi Ya. nggak punya pintu. Apakah? Kok nggak banyak kunci? Oh, ini jawabannya satu. Satu. Satu, Aku punya banyak kunci, tapi tidak Tidak ada memiliki pintu. pintu. barang, Barang. gantungan kunci. Salah. Salah, Kang. Kan aku memiliki banyak kunci, tapi tidak punya pintu. Tukang duplikat. Kan barang. Emang bukan duplikat? Kan kalau- barang. Ya, tapi kata benda sih. Kan orang juga kata benda. Kunci Inggris. Salah. Salah. Aku punya banyak barang tapi nggak punya pintu. Aku memiliki banyak kunci. Punya Jadi nggak punya pintu. iya. Kunci Inggris ya bener ya? Nggak punya pintu. Iya. Bener nggak? Kunci Inggris. Salah. Bener Kunci dong. L. Bener T. dong. Kunci 11, 12, 13. Cluenya nggak ada kuncinya. Punya banyak kunci tapi nggak ada kuncinya. Kuncis. Bukan, nggak ada kunci. Jadi si jawabannya bukan kunci. Punya kuncis apa? Jawabannya itu bukan kunci. Apa? Jadi kan dia punya banyak kunci, tapi nggak punya pintu. Barang kan barang. Barang. Namanya kunci. Apa ya? Barang tapi punya banyak kunci. Kunci Inggris bener kok. Enggak, tapi bukan kunci. Jawabannya bukan kunci. Nggak Password. ada unsur kunci. Bener dong. Nggak mungkin Aku salah. Aku punya kunci. Nggak bisa. Akun email. Nggak salah dong password bener kan? Aku dengar kan cuma satu dia. Iya sih. Itu apa dong? Password juga cuma satu, Kang. Kan banyak kali ini mah. Aku punya kunci. Punya banyak kunci, tapi nggak punya pintu. Mau pakai clue nggak? Apa? Tadi udah clue sih. Tadi aku gak ada kata kuncinya tapi merasa bodoh. Apa sih? Mau clue lagi nggak? Boleh.
Kenapa kok laptop? Kan passwordnya ada banyak tuh kuncinya. Ada Satu. kunci awal masuk, terus di dalamnya ada Gmail, ada aplikasi apa? Benar kan? Ya, ada. Tapi itu nggak ada Kunci. pintunya. Oh, nggak ada pintunya. Adanya jendela. Oh iya, Windows. 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 Bisa. Bisa kan ada pintunya? Kalau main game, Apa? kalau main game kan ada pintunya di laptop juga. Game apa? Pintu apa? Harvest Moon. Game ini apa? The Sims. Harvest Moon ada pintu, Harvest Moon, di Sims ada. Apa cluenya? Cluenya biasa dimainin sama banyak orang. Bisa dimainin. Ini kenapa sih orang bodoh dari tadi? Apa? Padahal gampang loh. Main dulu lah. Gitu. Jadi kita nggak jawab, dianggap salah terus. Oh. Iya benar. Gitar. Alat musik lah, berarti alat musik. Kok bodoh? Kok bodoh dari tadi? Enggak kok bener, laptop bener. Tadi Iya. harusnya bener Ini laptop. mungkinnya kejauhan kita teh. Kejauhan. Lagi Kak? Atau sekarang kita giliran kita? Boleh gantian. Giliran Jadi tadi Arizal. satu di sini enggak Nggak ada usah. Apa ya? Arizal aja. Dari antum ada enggak? Boleh, dari saya lagi. Tebak-tebakan juga berarti ya. Saya takut cringe euy. Apa-apa. Kenapa angkasa jahat? Angkasa jahat. Kenapa angkasa jahat? Aku mau nggak mau ngasih clue. Ini gampang banget. Kenapa? Jangan searching dong itu, Jangan searching ya. Kenapa angkasa jahat? Kenapa angkasa jahat? Belum di briefing lagi. Kenapa angkasa jahat? Karena kalau baik, dia. Kenapa angkasa jahat? Ya. Oh emang Kalau- itu udah tebak-tebakan banyak. Umum, ya itu umum sekali, Oh. sangat umum. kenapa angkasa jahat? 21 nih. Ya. Karena kalau baik, ang baik. Oh malah. Kan betul clue mereka betul clue. Butuh clue. Usah boleh lah kan betul clue. Hah? Betul clue. Clue-nya apa? Gak ada clue sih. Ada Gak ada. Bima Sakti. Ih, jangan kayak gitu. Ketebak apa? Ya, tapi jadi justru mereka semakin pusing. Masa Bima Sakti? Hah? Loh kan? Enggak, berarti enggak salah ya. Salah. Tapi mungkin penonton dulu bisa ngejawab. Kamu diam. Apa ya? Angkasa jahat. Hampir benar tapi salah. Gini ya. Aku gak ada ketawa karena kalau baik Dunia. Lalu jadi ya. Jadi udah jauh. Tadi udah bener. Udah hampir benar jadi jauh. Emang udah bener bukan hampir bener. Hampir benar, cara ngejawabnya hampir benar. Oh, apa? Oh, Kalau baik kenapa? aksi. Kenapa baik? Salah, cara ngejawabnya yang salah. Kan jahat. Galak sih. Soalnya Itu jalan tadi. aku tuh kayak udah mikir pasti ada karena kalau baik pasti ada. Iya, bener Karena gitu. pasti gitu jadi kayak karena kalau baik apa? Karena kalau baik apa? Jadi kenapa angkasa jahat? Galaksi. Galak. Galaksi? Lagi. Udah capek. Kecanduan. Dia belum tahu yang tadi titik 3. Iya Coba. boleh kan? Nanti aja di belakang ya, di belakang Di ya, nanti di belakang. Biar teman-teman bisa ikut tebak juga nih di kolom komentar. Oh, titip tebak-tebakan aja kalau gitu. Boleh kan? Antum ada nggak? Nanti jawabnya di kolom komen. Iya. Nanti dia yang jago bikin tebak-tebakan udah. Apa ya? Tapi apa belum mikir lagi ya? Apa ya? Nanti akan periksa ya berarti kolom komentarnya. Boleh. Boleh ya teman-teman. Apa ya? Apa ya? Apa? Apa ya? Tebak-tebakan.
Kayaknya udah sih. Ini jangan dibahas kalau nggak ada. Dari kalian ada nggak dari kalian? Dari kita. Bukannya waktu briefing tuh gamesnya ada 3 ya? Tuh, jadi ketahuan kan? Oh. Itu agak yang itu agak dikat aja. Tapi enggak. Yang itu agak dikat Serius. aja tadi. Mereka nggak tahu tadi teman dari aku, makanya mereka tadi bukan pura-pura emang nggak tahu. Temen aku juga aku emang nggak tahu yang tadi April ya. Ya itu bebasan mau dikat atau enggak? Teman-teman bisa tebak ini titik pertama. Itu ya aku dong. Iya. Udah apa-apa. Iya, bisa tebak ini. Tapi titik bisa nggak sih pertama. dijawab di kolom komentar? Kayaknya itu nggak bisa deh. Nggak bisa gitu kan? Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Nggak bisa itu nggak bisa. Harusnya. Susah dong nanti nunjuknya. Oh Iya. iya. Nggak bisa. Bisa. Ya udah deh. Ya udah ya. Ya udah. Iya, ya udah ya. Ya udah. Teman-teman, Apa ya? karena kita sudah di penghujung acara, boleh Yasmin? Karena kita sudah di penghujung acara nih, udah seru-seruannya juga tadi. Jadi saatnya kita pamit. Terima kasih buat para narasumber. Ya, makasih juga ya. Aku sendiri jujur banyak dapat pengalaman sih yang belum pernah aku rasain gitu. Jadi kan aku punya prepare lebih gitu buat nanti menghadapi semester 3, 4, 5, 6 dan seterusnya nih. Terima kasih banyak. Kita punya gambaran lah ya. Betul. Apa aja yang bakal kita nanti bisa direncanain dari sekarang gitu ya. Jadi akan program. Suatu kehormatan juga nih buat kita kayak ngobrol sama Kak Andika. Biasa aja kok, biasa aja kok. Kak Arijal yang tadinya pernah jadi COVID gitu kayak wah keren ya teman-teman. Masih juga Yasmin sama Iya. Tian udah Udah. kami. Teman-teman Iya. Infocom yang lain juga terima kasih banyak. Mau juga kalau kami kebanyakan bercanda ya tadi. Gak apa-apa lah. Semoga bisa bermanfaat. Arijal aja sih suka bercanda. Fahim pasti serius sih. Oh iya. Sekian mungkin podcast dari episode 7 ini. Jangan lupa nantikan juga podcast-podcast yang lainnya ada di YouTube Himas. Dan penonton yang lain ya guys. Oke, bye-bye guys. Udah. Oh, hai.